Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man arada an yufliha nafsahu qadan fil akhirah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة من أراد أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من آمن به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. Yang muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih khusus yang kita muliakan Habib Abdullah Barokbah dari Sampit. Mudah-mudahan dengan adanya Habib zuriat Rasulullah SAW, majelis kita ini menjadi berberkah. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya Rasulullah SAW nanti. Dan juga para guru yang berhadir pada hari ini di majelis haul Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, juga haul Syekh Muhammad Kashful Anwar pada bulan Syawal ini juga, yaitu pimpinan yang ketiga Pondok Pesantren Darussalam Martaqura. Dan juga sekaligus majelis Raudhatus Shalihin yang akan dibuka di tempat ini, yang mudah-mudahan juga membawa manfaat besar kepada kita semua. Amin. Dengan adanya majelis ilmu yang mana Rasulullah SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila, kata Nabi SAW, kamu melewati taman-taman daripada surga, maka kita disuruh singgah ke taman itu. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga yang disebut tadi itu? Disebut oleh Nabi kita SAW majlis zikir, majlis yang ada di dalamnya itu zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan majlis ilmu sudah pasti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu tujuannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan dari manapun kita dapat, selagi ilmu itu datangnya dari Allah, dari Rasulullah, berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah yang disampaikan, yang diajarkan, kemudian kita amalkan, insya Allah kita akan mendapat keselamatan dunia sampai akhirat. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat.
Jadi untuk apa kalau kita hidup di dunia, kalau kita tidak mendapatkan kesenangan, kenyamanan, bahkan kenikmatan yang kita mohon setiap saat, setiap waktu habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan seringkali kita ucapkan, kita mohon, kita meminta. Bahkan orang Banjar menyambat tuh doa sapu jagat, doa sapu jagat. Nah, artinya itu pun kita berdoa surah Rabbana atina fid dunya hasanah itu sudah mencakup keseluruhannya. Karena tadi kita minta Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami hasanah fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, bagus. Apa itu baik, bagus? Ada yang mentafsirkan di situ atina fid dunya hasanah ini itu ilmu. Karena dengan ilmu kita akan menjadi baik. Nah, jadi orang tuh menuntut kebaikan di dunia tanpa ada ilmunya, orang itu tidak akan menjadi baik. Jangan paham, kada mengerti karena ilmunya. Berdagang, berusaha di dunia, ilmunya kada ada, celaka. Kada sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, celaka. Jadi semua ada ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia, nah kenyamanan, kenikmatan di dunianya, senang di dunianya, fa'alaihi bil ilm, maka dia wajib ada ilmu di dalam dirinya. Wa man arada al-akhirah, siapapun juga yang menghendaki kehidupan di akhirat, nyaman, senang, lapang, selamat di akhiratnya, fa'alaihi bil ilm, dia harus juga mempunyai ilmu akhirat tentunya. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, dunianya lapang, akhiratnya nyaman, dunianya senang, akhiratnya pun selamat, artinya surga, fa'alaihi bil ilm, maka itu pun wajib dalam dirinya ada mempunyai ilmu. Nah inilah gunanya ilmu. Jadi pada hari ini Majelis Raudhatus Shalihin, nah diadakan apa Syekh Abu Hamid Ujung Pandaran. Mudah-mudahan nantinya berjalan dengan lancar dan juga insya Allah diisi majelis ta'lim ini dengan guru-guru yang akan mengisinya. Giliran guru-guru, nah, di mana datangkan gurunya untuk mengisi ilmu. Dan marilah kita bersama-sama mensyukuri nikmat besar di satu tempat dibuka majelis ta'lim. Itu merupakan kebahagiaan yang sangat besar di satu tempat adanya majelis ilmu, yang insya Allah dengan adanya majelis ilmu, daerah itu, tempat itu akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Ini yang dicari. Hidup di dunia tenang, aman, tentram. Coba dalam kehidupan kita dimanapun kita tinggal, kalau kita selalu gelisah, kalau kita selalu sengsara, kalau kita selalu mendapat musibah, apakah hidup kita tenang di dunia ini? Tidak. Coba lihat orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, jiwanya tenang, hidupnya nyaman, hidupnya lapang, dan dia selalu mensyukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah pun tanpa ilmu tidak akan dapat mensyukurinya. Nah itulah perlunya ilmu. Tidak ada kata terlambat kita menuntut ilmu. Seandainya kita tak pernah duduk di bangku sekolah, sudah berumah tangga, malu, supan, masuk lagi ke madrasah menuntut ilmu, tapi dengan adanya majelis ilmu, majelis ta'lim tanpa ada batas umur. Nah kalau di sekolahan itu bisa dibatasi umur, kalau masuk ketuaan udah aja. Kadang-kadang kan dibatasi juga, boleh siapa aja yang masuk, umur berapa aja, sorong nang supan, sorong itu Tuhan umur bercucu udah anak duduk di ibtidaiyah
ibtidaiyah, di awaliyah, di madrasah, bakawan non cucu. Sopan kada? Sopan. Tapi kalau orang betul-betul mantap imannya, takwanya kepada Allah, niat dan tujuannya mencari ilmu, dia tidak akan merasa malu sekalipun dia duduk bersama cucunya. Tapi tetap dia datang menuntut ilmu. Nah itu karena harga ilmu ini mahal. Mahal itu ilmu. Berat kita mendapatkannya kalau tidak ada kesungguhan dalam mencari ilmu. Tapi kalau sudah kita dapat, itu bagaikan mutiara yang tidak ternilai harganya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, yang mempunyai ilmu, beberapa derajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makam dan kedudukan orang yang berilmu itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh seperti mana yang kita hauli pada hari ini. Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Al-Alimul Allamah. Allamah itu adalah orang yang mempunyai ilmu yang luas, banyak, tidak terkira. Beliau menuntut ilmu di kota Makkah aja 30 tahun lamanya. Di Madinah 5 tahun, jadi 35 tahun. Dalam masa 35 tahun ini 35 fan ilmu dikuasai oleh beliau. Kan hanya sekedar belajar begitu aja, tapi dikuasai 35 fan ilmu. Namanya menuntut ilmu. Nah jadi kada sembarangan orang mencari ilmu. Pada kau nang sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, datu kalampain aja 35 tahun. Makanya nama Sidin sampai sekarang sudah haul ke 216, masih lagi dikenang, masih lagi diingat, masih lagi dibesar diagungkan di mana-mana tempat. Bukan hanya di tempat kelahiran beliau, bukan hanya di tempat wafatnya beliau, di makamnya beliau, tapi di mana-mana tempat mengadakan haul. Bukan hanya di Indonesia, sampai keluar negeri. Orang-orang yang ada kaitannya dengan zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, karena zuriat sin banyak, kada hanya di Kalimantan aja, di Banjar aja, tapi sampai ke Pulau Jawa, bahkan sampai ke Malaysia ada zuriat Sidin itu menyebar. Semua zuriat turunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini alim-alim, ulama-ulama, mempunyai ilmu yang mumpuni, yang hebat. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dikenang di mana-mana. Nah, ini orang yang berilmu. Nah, jadi kita jadilah orang yang berilmu. Harapan kita nantinya kalau kita meninggal dunia pun ada yang mengingat kita, menghauli kita barang setahun sekali, karena kalau tiap bulan setahun sekali. Tapi kita kalau usah berharap seperti beliau besarnya, agungnya. Cukup seandainya kita mempunyai ilmu, diperingati hari wafat kita oleh keluarga kita, itu sudah untung daripada kada memperingati lalu. Ada yang kada ingat lawan kuburan Kuitan. Kuburan Kuitan aja kada ingat, apalagi hendak mahauli beliau, membacakan Yasin, membacakan tahlil. Apalagi anaknya kada sekolah di agama, kada pernah sekolah di madrasah, di pesantren. Apalagi anaknya terpengaruh dengan dunia, mabuk-mabukan, teler tiap malam, ngebut aja tiap hari pakai kendaraannya, sampai mabuk teler kadingan di diri, sampai mesan kuburan orang tuanya diranjahnya patah. Sekali terbangun sadar melihat patah mesan kuburan, astagfirullah di abahundaninya. Nah, tulisannya ada di mesan, artinya kada pernah ke situ tuh. Nah, paling bacakan Yasin, tahlil. Nah, ini harapan kita, mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, berilmu agama, berpengetahuan, supaya mati kita nantinya ada yang mengenang. Sekurang-kurangnya anak kita
Mun kita berilmu manfaat buat orang banyak pun akan mengenang kita dengan ilmu kita. Nah, inilah tujuannya Majelis Taklim Raudhatus Shalihin akan dibuka di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti mengisinya, rame-rame menuntut ilmu agama untuk kehidupan kita dunia selamat sampai akhirat nantinya. Itu harapan kita. Nah, jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga Syekh Kashful Anwar Al-Banjari, pimpinan pondok pesantren Darussalam yang ketiga sini itu. Mujaddid. Yang pertama Kiai Haji Jamaluddin, kedua Haji Kiai Hasan Ahmad, yang ketiga Kiai Kashful Anwar. Nah, ini mereka ulama-ulama besar yang mencetak ulama-ulama, guru-guru di daerah utamanya Kabupaten Banjar, Martapura, dan menyebar kemana-mana. Santri-santrinya pondok pesantren Darussalam pun menyebar kemana-mana. Mereka-mereka yang lulusan berilmu membuka majelis-majelis taklim di mana-mana. Nah, mungkin di Sampit ini pun banyak tuh lulusan Darussalam. Di Ujung Bandaran ini pun banyak lulusan Darussalam. Itu berkat siapa? Ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama yang terdahulu tuh, pimpinan-pimpinan pondok pesantren terdahulu, yang mereka itu ikhlas mengajarkan ilmu kepadanya, sehingga ilmu bermanfaat, sehingga ilmu berkembang terus berjalan. Bahkan mereka itu sudah kita yakini waliyun min awliyaillah, terutama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Kashful Anwar, dan juga Syekh Guru Zaini Abdul Ghani Martapura Darussalam juga waliyun min awliyaillah. Kenapa kita sebut wali min awliyaillah, wali-wali Allah, dengan ciri-ciri yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran ciri-ciri daripada wali min awliyaillah tadi itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa khauf, takut, walahum yahzanun, mereka pun tidak ada bersedih hatinya dalam kehidupan dunianya. Itu ciri daripada wali min awliyaillah. La khaufun, karena ketakutan. Hidup di dunia kalau takutan sengsara hidupnya, takutan miskin hidupnya, takutan dicaci maki, dicela orang hidupnya, karena la khaufun. Walahum yahzanun, karena ada sedihnya. Dapat musibah, bencana, sakit dan sebagainya, karena ada sedih. Semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri wali. Nah, adakah dalam diri kita? Tapi kalau kita belum mempunyai ilmu agama, belum sampai keyakinan kita ke sana, mungkin karena dapat kita menjalankan seperti itu. Nah, itu kita merasa masing-masingnya. Artinya asam janar. Siapa merasa benar, merasa rasa sorong aja, artinya adakah tuh khaufun tadi itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nak mentes tadi waktu nak COVID-19 tadi, gawat-gawatnya COVID kan sudah habis nih, kan lagi. Mudah-mudahan memang kan datang lagi lah. Nah, ini kan lagi sudah, masker sibungan lagi sudah habis sudah COVID-19-nya. Nah, itu ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gawat-gawatnya tadi 2 tahun sudah berjalan, adalah kita rasa khaufun alaihim wa lahum yahzanun tadi. Adakah rasa takutan? Jangan, saya udah hampir 99% langkah takutan dengan COVID. Takut apa? Takut kena penyakitnya, kena apa namanya itu, virus. Baik, itu terakhir kena virus, takut mati. Padahal mati di tangan Allah. Allah yang menentukan. Ajal itu sudah, karena boleh maju dimundurkan tetap. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal kepada mereka, kata Allah, tidak akan dapat 1 detik, 1 saat pun dimajukan atau dimundurkan. Karena kalau dia obat, sudah tulisannya dalam perut ibu kita sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, itu rezeki, ajal, apalagi jodoh, sudah ada tulisannya. Jadi pun orang yang wali min awliyaillah tadi, orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, karena ada takutan mati, Allah sudah mengatur. Kena COVID mati, kena COVID mati juga sama. Kena COVID mati, kena COVID mati. Artinya sudah memang ketentuan Allah. Jadi apa yang perlu dikhawatiri, apa yang perlu ditakutani?
waspada boleh, ikhtiar boleh, tapi takutan berlebihan kada boleh. Nah, seolah-olah kada percaya dengan takdir. Nah, ini yang terjadi pada kita itu hampir 99% tentang ketakutan tadi. Nah, jadi kembalikanlah keimanan, ketakwaan kita, tauhid kepada Allah, mantapkan dalam diri kita. Maka dari itu kita mengaji disuruh, menuntut ilmu disuruh ilmunya, mungkin ada awal. Jadi itu masalah tadi, ajal, kematian memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu khawatir. Hidup kita Bang sama. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersyukur, dan dapat bersabar. Belum artinya waktunya lagi. Terus ikhtiar disuruh. Itu syariat. Nah, tapi orang yang ada syariat, ya nang mengeluh, ya nang mengamuk, ya nang merintih, kemudian apalagi sampai ma'iktirat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, sampai sarikan Tuhan. Bahwa sesuatu tumbang terbalik kalau berusaha kayak ini juga aja. Nah, pemamanya itu ngarannya. Melaut sudah turun aja. Bilang anak semingguan di laut, sekali kan dapat iwak lagi nih aja. Nah, sarik jual balong lagi. Tapi punya sadar tuh bahwa semua rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu terus bersyukur. Dapat sedikit dia syukur, dapat banyak lebih dia syukurnya. Kalau dapat lalu dia bersabar. Nah, itulah orang yang mukminun taqiyun, orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, itu ciri daripada wali min auliyaillah. Itu ada ciri pada ulama-ulama yang kita hauli. Apakah cukup la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun cirinya? Belum, masih disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sambungan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu wali min auliyaillah adalah alladzina amanu, mereka itu harus beriman dulu. Mereka itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW. Wa kanu yattaqun, apakah cukup hanya sekedar beriman? Belum, masih lagi sambungan ayatnya, wa kanu yattaqun, mereka harus takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menuruti segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Baru itu disebut wali min auliyaillah. Jadi akhir zaman ini banyak turun karena macam-macam pahaman-pahaman, aliran-aliran kan di akhir zaman. Apalagi sampai mengaku wali min auliyaillah juga pulang orangnya. Tapi ciri di situ kan ada tadi, la khaufun 'alaihim, kan ada cirinya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, kan ada. Takwanya pun kan ada. Mengaku wali tapi kada sembahyang, wali lah. Ini ada jangan mengagungkan wali, nyata-nyata orangnya kada sembahyang, sedangkan tadi ciri tadi yattaqun, takwa apa? Menuruti perintah, menjauhi larangan. Sembahyang diperintah kada? Diperintah oleh Allah. Mabuk dilarang kada? Dilarang oleh Allah karena larangan. Itu banyak kayak dari larang-larang tadi. Ini mengaku wali, sembahyang kada, mabuk pulang orangnya, diagungkan, dimuliakan, dihormat. Ini punya keramat besar dan karamat. Itu lain karamat, seandainya ada kelebihan juga tuh orang itu tadi ada keistimewaan, yang dipendernya pas, yang diucapkannya pas, disambatnya model kasyaf itu. Tapi orangnya kada sembahyang, itu bukan karomah. Apa namanya? Istidraj, lanjuran, dilanjur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri wali tadi orang yang bertakwa, mesti orangnya sholat, sembahyang. Ini sembahyang 5 waktu kada, Jumat kada ke masjid, wali jar. Banyak nama wali kan. Ini ada sudah di beberapa daerah tuh. Ada majelisnya juga, ada murid-muridnya juga. Nah, emang herannya. Ada sembahyang Jumat, sampai diintai oleh orang kampung sudah setengah 12, sudah parak jam 12, parak bang sudah kada turun-turun dari rumah. Sampai nang maintai kada tersembahyang Jumat juga. Daripada hendak mengetahuinya sampai Jumat kan sampai bang sudah, sampai orang sembahyang sudah, ada sing turunan juga sampai minta kita sembahyang tadi. Jadi meyakini itu bahwa sidin kan turun dari rumah Jumat beberapa kali Jumat sudah. Maka sudah kalau kita Nabi yang menyebut 3 kali Jumat berturut-turut kada turun,
masjid karena ada uzur syar'i, maka dia dicap sebagai orang yang munafik. Pak, munafik ini berat sudah capnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kalau sudah cap munafik itu sudah dari Allah, maka kata Allah, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Andakannya kira di akhirat di dalam neraka yang paling bawah, paling dalam. Darok itu paling dasar. Hebat nasi itu karaknya, balamannya. Itu orang yang munafik. Nah ini. Nah, jadi hati-hatilah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan mudah percaya. Makanya harus dibedakan. Makanya ada dasar agama. Kita melihat seseorang itu bukan hanya melihat penampilannya, tapi ilmunya. Dari mana? Dari Allah dan Rasul. Yang dia pakai Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu paham kita ahli sunnah wal jamaah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 4 pegangan ini. Kalau tidak ada, apalagi Al-Quran kan dipakainya, hadis Nabi kan dipakainya. Ini sudah ada, nah anti hadis sudah nih. Baru-baru ini sudah keluar ada anti hadis, kada percaya dengan hadis Rasulullah SAW, pendekatnya palsu semua itu hadis. Nah, jadi pegang Quran aja penting. Nanti akhir zaman nanti lagi datang lagi anti Al-Quran. Quran pun gak dipakainya lagi hukum Al-Quran. Apa dipakainya? Pakai logika aja, pakai otak, pakai akal. Akalnya menerima, diamalkan dipakainya. Menyakada, kan dipakainya. Sekalipun itu Al-Quran melarang, pakainya, akalnya cocok. Nah ini nanti anti Al-Quran, anti hadis pada akhir zaman. Nah ini akan kita temui itu. Bagaimana anak turunan kita nantinya kalau tidak ada dasar ilmu agamanya, mereka akan tersesat teumpat. Aliran nakal sembahyang aja sudah banyak. Timbulan tuh nakal sembahyangan lagi, tamat terus sembahyang. Ada kada nang tamat sembahyang? Sudah ada di mana-mana ada tamat sembahyang. Tidak menyebar kayaknya nang cepat ompatnya karena nyaman, man. Karena sembahyang kan nyaman. Ada menjaga waktu lagi. Ada kita wajib 5 waktu sembahyang. Nang ikut syariat Nabi Muhammad SAW, sholat, sembahyang. Karena Nabi kita sholat, sembahyang. Bertungkus lumus Nabi kita susah payah menerima sholat waktu Isra Mi'raj. Yang asal mulanya 50 diringankan menjadi 5 waktu, ringan soal 5 waktu. Coba seandainya 50 terjadi. Nah, apa kita hidup? Karena kalau istirahat tuh sembahyang terus. Karena itulah memang tujuan Tuhan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadaku, kata Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan jin manusia untuk menyembah, untuk ibadah. Nah sedangkan kita diberi kehidupan, diberi kesempatan, kata mensyukuri hidup kita, tidak mengabdi kepada Allah, tapi meminta-minta, tapi memohon-mohon kepada Allah, minta sugih, minta banyak duit, minta lapang, tapi mengabdi lawan sidin kada hak pun. Maka dalam ayat suratul Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, minta bantuan, minta itu, minta ini lawan Allah. Tapi setelah na'budu, kepadamu kami menyembah, nyembah dulu baru minta, ibadah dulu, mengabdi dulu baru minta lawan Tuhan. Jangan kebalik, ini sembahyang karena mau, ibadah karena mau, tapi minta-minta. Ya Tuhan peduli kembali, peduli artinya Tuhan nih. Nyembah hendak ada, anak nyamannya aja, sembahyang kada tapi minta-minta. Nah iya, nah kita berusaha serat terus, berusaha sengsara terus, mendulang bekulat belakang kasih dapatan, karena kasih sembahyangan di pendulangan. Mencari iwak, turun ke laut, kada sing sembahyangan, nah kayak mana dapat iwak? Ya Tuhan tuh iwak unda, laut unda ampunnya. Nyembah dulu, ibadah dulu, baru dibari. Kau aja kalau sembahyang di kapal,
Biar di tengah laut kau aja sembahyang, bawa persiapan baju tapih yang bersih, wudhu baju laut, boleh wudhu baju laut. Nyamannya sudah, tahu aja sembahyang, cari kompas kemana arahnya, mendak setumak, ada jangkar, labuh jangkar, arah tangan, mana kiblatnya. Oh ini canggih aja sudah alat. Tapi alasan sembahyang kada, nah itu alasan aja yang kata kau sembahyang, para kawang alih lah itulah macam-macamnya. Memang jangankan di laut, di tabing aja gini, kada sembahyang udah apalagi di laut. Tapi ini alasan macam-macam sembahyang, rigat lah baju, anu lah macam-macam alasan. Itu alasan yang kada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini suci semuanya, dimanapun kita sembahyang. Mendulang kada kau aja masuk. Ini pendulangan di pendulangan itu sembahyang boleh. Apa jawaban orang langgar jauh masjid? Kada perlu disuruh ke masjid ke langgar. Mun kita jauh langgar jauh masjid sembahyang di mana kita hendak sembahyang bersih aja. Bawa sejadah penting udah. Nah jadi ada alasan. Nah jadi akhir zaman ini aliran menyesatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sudah berdatangan di mana-mana. Nang khawatir kita tidak anak cucu kita sekarang di keadaan seperti ini. Bagaimana kalau orang tua-tuanya meninggal, guru-gurunya meninggal, orang alimnya meninggal, habisan kemana kita mengadu, kemana kita mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu tanda kiamat memang sudah disebut oleh Nabi kita SAW, diangkatnya ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, inna min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yadhharul jahlu. Sesungguhnya kata Nabi, termasuk daripada tanda-tanda kiamat itu an yurfa'al ilmu. Di antaranya ilmu diangkat. Bagaimana diangkat ilmu? Apakah secara langsung ilmu diangkat di dada orang alim? Ada. Dengan cara biqabdil ulama, dicabutnya roh ulama. Ulamanya meninggal tunggal lingkungan. Otomatis seperti ilmu dibawanya. Nah ini kita sudah merasakan nih krisis ulama, sudah kita merasakan ulama besar kita seperti kita hauli pada hari ini, ulama besar. Syekh Kasmul Anwar ulama besar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Badri ulama besar, Syekh Guru Zaini Abdul Ghani ulama besar. Kan ada penggantinya. Mana yang mengganti? Tunggu 10, 20, 30 sampai 50 tahun pun penggantinya tidak akan sama. Seandainya tampil itu akan sama. Jadi terus merosot. Krisis ulama kita ini. Guru-guru banyak yang meninggal sudah. Guru-guru nang alim, guru-guru nang hebat-hebat tuh habisan. Maka nang timbul ini sudah jauh benar ibarat lampu ini. Listrik ini nang 100 watt mati, gantinya tidak 100 watt lagi. Tampilnya separuh paling 50 watt. Kurang tuh cahaya ilmu. 50 watt meninggal, pajah lagi gantinya 25 watt, kurang lagi separuh. 25 watt meninggal pulang ulamanya, gantinya timbul kan 15 watt, berkuruk lagi. 15 watt meninggal, ganti 10 watt, 10 watt meninggal lagi, gantinya 5 watt. Mau 5 watt ini lampu guring. Sudah lampu guring, warnanya habang pulang, makin nabi nak ada. Ada kalau lampu guring, lampu habang. Ya, nang masuk kamar tuh salah kacak. Tak kacak mintuhan, tampar sini. Padahal mau kacak nggak, sangkat nun, bini ulun aja dipian kan. Mintuhan binian masuk di kacaknya. Karena lampunya samar, habang, 5 watt. Begitulah di akhir zaman, karena ulama-ulama satu persatu meninggal, ilmu nang tampil sedikit berkurang hanya sampai 5 watt, samar ilmunya. Nah, ya nak kena murid petakut ke gurunya, ke guru hukumnya halal kah haram kah? Bingung nak menjawab. Halal haram aja. Ragu menjawab. Pinanya haram pang ya, pinanya. Nah, keraguan sudah. Tuh ilmu nang 5 watt kena tampil akhir zaman. Kalau halal kan pinanya haram pang. Guna pinanya guru itu ragu masih jadi nang murid. Guru nak pasti mun halal mun ambil, mun haram mun buang. Halal haram kan ini. Bingung juga nak menjawab lagi, ragu nak menjawab. Ya, haram, kan pinanya haram dikit ya, haram dikit. Adalah haram dikit. Ada haram itu mutlak. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu nyata, jelas diajarkan dalam Islam. Yang haram pun nyata, jelas. Nah itu di hadis Arba'in Nawawi sudah diajarkan tuh di tidak iya aja tuh di awaliyah di madrasah hadis Arba'in Nawawi diajarkan tuh sudah.
ke-6 kalau salah itu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Tapi dijelaskan Nabi lagi antara umur mustabihat tadi itu ada perkara samar antara hal haram dan Nabi man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat hal haram diambilnya juga waqa'a fil haram, maka dia akan terjerumus pada haram. Artinya jelas tuh udah. Bilangnya kita ragu jangan diambil. Ini halal kah haram kah halal kah haram kah diambil dah, tinggal dah. Nah, karena meragukan. Karena halal itu harus jelas, haram pun jelas. Nah, contoh haram yang jelas-jelas haram walaupun sedikit kada boleh. Karena haram itu mutlak, kada haram dikit. Nah, contoh seperti yang memabukkan, khamar atau obat-obatan terlarang. Jadi zaman Nabi itu khamar, jangan masyhur terkenalnya, tapi sekarang sudah berkembang maju zaman memabukkan macam-macam jenisnya. Baik yang cair, baik yang padat, baik bubuk. Bila diminum, dimakan atau diisap, mabuk, itu haram. Hukumnya khamar. Nabi yang menjelaskan dalam hadisnya. Kullu muskirin khamrun, kata Nabi. Wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu, kata Nabi, hukumnya khamar. Wa kullu khamrin haramun. Setiap khamar itu hukumnya haram. Qaliluhu wa kathiruhu, sedikit-kah banyak-kah tetap haram. Bilanya memabukkan yang cair tadi ataupun yang padat. Yang cair berupa minuman keras atau khamar. Nah, bubuk berupa bubuk, sabu, ganja. Nah, dijadikan bubuk juga khamar disebut karena muskir, dia memabukkan. Ataupun yang bentuk diisap, apa diisap? Lempok. Nah, ini mana-mana juga lempok ini menyebar anak-anak, padahal lempok itu tujuannya agar melem kayu terplek, dilem orang bulan mari atau dilem pakai lempok. Sandal yang tak ungkap dilem pakai lempok. Ini lempok disalahgunakan, diisapnya mungul pada sandal lagi ini kan. Orang tiga sandal diisap. Mabuk. Padahal jelas-jelas hukumnya kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan itu disebut khamar. Nah, karena akan ini pintar, orangnya sekolah juga, tahu dia pintar jawabnya. Karena ada guru hukum lem itu di dalam Al-Quran, ada lempok pada dalam Al-Quran. Nyata ya, itu langkah mencari dalam Al-Quran ada bunyi lempok. Ganja, sabu, apalagi jenis-jenis yang minuman memabukkan di akhir zaman seperti sekarang, diulah-ulahnya macam-macam, oplosan dan sebagainya. Memang kan ada bunyi dalam Al-Quran, tapi hadis Rasulullah yang menjelaskan dalam Al-Quran adanya khamar. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu khamar yang disebut jelas dalam Al-Quran. Tapi Nabi menjelaskan dengan hadisnya kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamar, aja Nabi. Jadi kan ada bunyinya tadi lempok, kan ada bunyinya sabu, ganja, kan ada bunyinya di situ dalam Al-Quran. Tapi muskirnya, nama memabukkannya, Nabi yang menjelaskan kullu muskirin khamrun, setiap nama memabukkan itu khamar namanya. Jadi baik cair, baik padat, baik bubuk atau apapun, ataupun oplosan kah, nang halal dioplos sama-sama halalnya, tapi setelah digabung jadi satu mabuk, hukumnya khamar, sekalipun halal asalnya. Tuh contohnya Sprite, Fanta, Coca-Cola, halal itu minuman segar. Tapi kalau diaplosnya, dicampurnya dengan Panadol, obat sakit kepala, 3 biji dibuatnya, menggurak tuh Fanta tuh, Coca-Cola, gurak. Jarakannya habis Panadol 3 biji, minum, teler, mabuk. Apa nih hukumnya nih? Fanta tadi itu, Coca-Cola tadi itu, jadi khamar, kullu muskirin khamrun, setiap nama mabukkan itu khamar. Nah, sekalipun halal Panadol, halal obat sakit kepala. Tapi overdosis kurang sedikit, sakit kepala dimakan, ini 3 biji buatnya manggurak pulang. Itu kan akan begini tuh, 20 kita paling kalau ada jugur aja di dalam Al-Quran. Nah ini padahal jelas hadisnya kullu muskirin khamrun. Ada bungul lagi, uli bakas diginum. Bungul
bungol, oli. Orang mengganti oli sepeda motor di bengkel, datangi yo bengkel, bang minta oli mana aja, bisa bikin buang jual, buang jual nggak pakai lagi kan? Sepeda motor jangan pakai lagi, udah mambul kokos sudah ulinya rusak udah, nah ganti udah diambil, diminum, ini bungul pada engkal lagi. Sepeda motor nang Tuhan sudah mengganti uli kada akon makainya minumnya mabuk. Apa rasanya uli dikinum? Daripada hendak mabuk. Nah ini di mana-mana udah terjadi. Jadi hati-hati kita, sadarlah kita sebagai umat Nabi Muhammad, sadarlah kita umur sudah tua, sadarlah kita jangan sampai anak turunan kita terpengaruh dengan keadaan seperti sekarang. Hidup di dunia kita hanya sementara, tapi akhirat yang kekal abadi. Apa yang kita kejar di dunia, kesenangan, kenikmatan apa yang kita kejar di dunia, apalagi kesenangan tadi yang memudaratkan diri kita. Hayal ya, menghayal rupanya. Padahal otaknya rusak. Sejenius, sepintar apapun orang yang pintar, setelah dia makan obat satu biji, obat yang memabukkan ini, pil jin, jinet. Sedikit 2 biji makanya mabuk, rusak otaknya. Terus sepintar-pintarnya orang bila makan 1 biji obat jadi bungul ke otak, rusak otaknya. Itu orang pintar, orang jenius makan obat, mabuk, rusak otaknya, jadi bungul. Itu orang pintar. Nah bagaimana nang bungul dahulu makan obat? Orang kada pintar udah bungul udah, makan juga obat, pakai jadinya itu. Nang pintar jadi bungul, nang bungul tambuk. Kita sorong itu berarti merendahkan diri kita. Kita sorong menghinakan diri kita. Jaga anak turunan kita. Kita jaga diri, anak turunan kita jaga. Allah yang menyuruh menjaga diri dan turunan itu, Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu Allah yang memerintahkan. Allah yang memperingatkan kepada kita semua dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, nang disuruh Tuhan ini orang yang beriman, nang diperingatkan Tuhan orang yang beriman. Yang kita ini sudah beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, sholat, sembahyang juga sudah, tapi Allah masih peringatkan. Karena apa? Karena dunia di akhir zaman sekarang ini banyak yang terpengaruh dengan dunianya. Tadi ingat di diri, makanya Allah peringatkan dalam Al-Qur'annya, hai orang yang beriman, anfusakum, jagalah dirimu, kata Tuhan. Bukan diri kita yang disuruh jaga, tapi wa ahlikum, keluargamu. Siapa keluargamu? Orang yang terdekat denganmu, yaitu kerabat dekatmu, anak, istri, keluarga yang hidup di lingkungan kita dalam rumah. Itu yang kita suruh jaga. Siapapun orangnya tinggal di rumah kita, itu disuruh Allah jaga. Anfusakum, jangan celaka di akhirat. Artinya jaga perintah Allah, jauhi larangan Allah. Anak bini kita suruh bangunin sholat, sembahyang, disuruh karena kita menjaga dia supaya dia tidak celakakan di akhirat, disiksa Allah. Kalau mereka berbuat maksiat mungkar, kita larang, kita tangati supaya mereka selamat dunia akhiratnya dan disiksa Allah di akhirat. Itu disebut anfusakum ahlikum naro. Allah selalu memperingatkan tuh orang yang beriman. Nah jadi kalau sudah maghrib, senja hari, siap-siap, jangan terpengaruh dengan dunia. Rame-ramenya TV, sinetron, maghrib isya tuh rame-rame. Kalau sinetronnya belum maghrib sudah buka TV, seperanakan kekeluargaan. Bang maghrib pada tahu-tahu rame lagi terus sampai ke isya kada balik. Bayang maghrib apabila. Nah ini siapa yang bertanggung jawab? Nangku anfusakum, dari Allah peringatkan, hai orang yang beriman. Siapa? Kepala rumah tangga. Bila sudah masuk bang maghrib, ambil remote TV, matikan, plok. Walaupun rame nang kayak apa, jadi dudukan tuh sekeluarga, anak bini menantu, mintuha, mati, pak, sembayangan lo kita. Bila kan sembayang, jangan dibuka di TV. Itu dia berarti menjaga dirinya dan keluarganya supaya tidak disiksa Allah di hari kiamat nanti. Tapi inilah sudah keadaan umat, pengaruh dunia. Kadang-kadang kita kadang-kadang ambil remote, nak mati, padahal dia kepala rumah tangga. Kenapa? Karena ada mintuha di situ duduk. Wah, ada nyaman aja, nak mati TV mintuha aja, ngalir dikit aja. Mintuhanya pulang, garang pulang orangnya. Ada penyembahyang pulang, baiknya beparak nama ambil remote, nak mati mintuha, angkat tangan. Matinya.
Enggak, katanya maksud. Undur orang pada jadi. Kadang-kadang kada pintu hajat lawan bini pun kadang-kadang takutan. Kayaknya nak mati TV maghrib rame-rame, mau sembahyang, bini ganggam juga. Mati bang, ayo mati aja. Ganggam, harus undur kada jadi juga itu takutan lawan bini itu berarti. Jadi siapapun orangnya, kalau kita memang keyakinan kita mantap dengan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga keluarga kita daripada siksa neraka, ku ampusakum wa ahlikum nar. Siapapun yang ada di situ, mintua, bini, ke anak. Oh mati TV, bayang, nggak sembahyang, kawas dan dibuka. Apa ini teman pembantu mana kan sembahyang, pun pembantu mana kan sembahyang mudah. Bantu kan sembahyang, suruh pada mau, ganti pembantu. Banyak lagi orang lain mengaku nggak mau sembahyang, ganti. Bantu kan sembahyang, ganti. Bini kan sembahyang, hah? Ganti kan? Nah banyak untuk ganti. Nah udah bilang ibu-ibu nih, namanya ganti deh. Orang juga harus sembahyang. Pembantunya mana dia yang mau bini kan ada sedikit deh. Tapi mau kita betul-betul tetap sembahyang kan ada akan sembahyang. Buat apa dipelihara? Buat apa diharagu istilahnya? Cegar membawa mudarat, cegar membawa azab, cegar membawa murka Allah. Allah murka tuh ada orang yang pada sembahyang, orang yang pada sholat dalam rumahnya. Maka ini aliran yang paling nyaman, gampang tadi tuh datangnya memasuki ini mudah karena nyaman kan sembahyang itu. Umpatan kan. Ini ada gurunya, guru tamat sembahyang tuh ada. Gurunya ada. Jadi siapapun gurunya, datang dari manapun orangnya, hebat kayak apapun orangnya, alim kayak apapun orangnya, ilmunya luar biasa. Tapi kalau sudah kada sembahyang, keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita mudah terpengaruh lah. Muslim itu guru aja, guru apa aja, bukan sembahyang guru juga dikau lah. Karena kalau dikau guru lagi, guru itu digugu dan ditiru. Itu artinya guru digugu dan ditiru. Bilanya baik, tiru dengan baik. Menyatakan jangan ditiru, tinggal. Ini guru mengajarkan sembahyang, menangati sembahyang dan lain sebagainya. Karena ada alasan, dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, yang menyatakan sholat itu sudah ada kehitungan banyaknya. Apalagi jelas-jelas Nabi mengatakan dalam hadisnya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, muta'ammidan, sengaja kada mau sembahyang, masuk waktu ada nak sembahyang sampai keluar waktu. Kadang-kadang sudah keluar waktu, sudah lewat dulu aja. Kalau lagi perayaan mau ngotongin kada, udah lewat aja. Nah, muta'ammidan, sengaja kada sembahyang, kata Nabi, faqad kafara jihara. Itu hadisnya sahih. Maka dia menjadi kafir terang-terangan. Nah, jadi al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah. Bedanya tuh antara orang mukmin dan orang kafir, salat perbedaannya. Sembahyang. Nang sembahyang tuh orang mukmin, maka sembahyang orang kafir. Itu ya bedanya. Nah, jadi merasa seseorang yang mau sampai orang kafir jangan sarikan. Ya sembahyang maghrib sampai isya, kadangnya mati kafirnya kalau sembahyang bisa tamparnya gitu. Tarik duitnya, padahal jelas sudah bedanya orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir. Sembahyang bedanya. Kita orang muslim sembahyang, orang yang kada sembahyang kafir udah. Bukan orang kita, bukan golongan kita. Kada kita mau urusi mereka, tapi kita orang Islam. Yang kita sayangkan tuh orang Islam. Kenapa kada sembahyang? Kenapa kada mengikuti syariat Nabi Muhammad? Nah, meyakini lawan nabinya Nabi Muhammad, tapi kada mengumpati. Itu dusta aja. Nah, bila kita tuh mengaku Nabi kita Nabi Muhammad, mesti kita ikuti Nabi itu. Apa yang diperintah kita turut, apa yang dilarang kita jauhi. Tapi bila kita menyambat Nabi Muhammad, kecintaan kita yang kita cintai, tapi kada mengumpatinya, kada mengikuti arahannya, perintahnya, itu dusta, itu cintanya. Dusta. Karena ada seorang ulama yang mengatakan, itu Hatim Az-Zahid menyebut, man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzdzab.
Nah, kata Hatim Az-Zahid, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi SAW min ghairi ittiba'i sunnah, tanpa mengikuti sunnahnya, tidak mengikuti arahannya, tidak mengikuti syariatnya, fahuwa kadzab, itu pendusta. Nah, jadi kita sebagai orang Islam mengingkar sembahyang berarti pendusta. Kalau mempati nabinya, takutnya nabi itu siapa? Muhammad ya. Yakin kan? Yakin. Mana kalau sembahyang? Nah, macam-macamnya alasan tuh harus sembahyang. Ada yang koler lah, koler, ada yang sibuk lah. Karena ada alasan. Nah, jadi hati-hati kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan sampai kita celaka dunia, celaka akhirat. Mana kita nyaman, lapang dunia, lapang akhirat, coba aja. Sembahyang, jangan ditinggal. Allah akan berikan kelapangan baginya. Allah akan berikan jalan kemudahan baginya. Apalagi keimanan, ketakwaan ditingkatkannya kepada Allah dengan jalan beribadah, itu takwanya meningkat. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini nih janji Allah. Kata Allah, may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu menurut perintahnya, menjauhi larangannya, itu takwa. Yaj'al lahu makhrajan, Allah berikan solusi kepadanya, jalan keluar buatnya. Wa yarzuqhu, dan dia memberikan rezeki kepadanya, min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duganya. Rezeki ada aja datang karena dia takwa, karena dia menurut. Namun rezeki kita mencerat terus, coba kita teliti ketakwaan kita kepada Allah, coba kita teliti ibadah kita kepada Allah. Ijtihadkah, rajinkah, sungguh-sungguhkah, atau pengolerkah kita? Nah, itu. Jadi kadar rezeki diberi Allah kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada seseorang itu menurut kadar ketakwaannya. Tadi itu sudah jaminannya, may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan diduga-duga tuh rezeki ada aja datang rohnya, mudah aja hidupnya. Nah, kita lihat orang rezekinya sampai serat, memang begitu juga dia ibadahnya kepada Allah. Teledor, lalai artinya. Jadi itulah yang kita contoh, kita teladani guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama dari yang kita hauli ini, Syekh Muhammad Rashid Al-Banjari, Syekh Kasbul Anwar, Guru Zaini Abdul Ghani, dan ulama-ulama lainnya yang mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah, mengajarkan ilmunya dari Allah dan Rasulullah, pahamannya pulang ahli sunnah wal jamaah, dan datu-datu kita. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, dan akan lapang hidup kita dunia sampai akhirat. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan halaman kita, kampung halaman kita, daerah kita diselamatkan oleh Allah daripada musibah, bala, bencana, mara bahaya, dan mudah-mudahan semua penyakit musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya dengan adanya majelis-majelis ilmu berkembang di muka bumi ini, dan mudah-mudahan kita juga selamat sampai ke akhirat. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata salah khilaf yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tiada tujuan lain ulun menyampaikan ini hanyalah untuk memperbaiki keadaan umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad.